Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi setelah sekian lama saya off ya. Selama bulan Ramadan dan kemudian selama beberapa minggu di bulan Syawal ini, dan baru siang ini saya bisa kembali hadir untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah ya. Tentu pertama-tama mari kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fi dunya wal akhirah. Dan mari kita kemudian bersolat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada kesempatan siang ini bab yang baru yang akan saya sampaikan adalah tentang Ghazwah Badar Kubro, pertempuran Islam pertama yang menentukan ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Kalau misalnya lupa terakhir apa yang saya sampaikan, silakan diklik di akun saya ini, akun Facebook Kisah Para Rasul ya, yang terakhir secara langsung itu pas bagian topik apa. Nah, sekarang kita masuk ke Ghazwah Badar Kubro, pertempuran Islam pertama yang menentukan. Sebab terjadinya Ghazwah. Sebagaimana telah kami, maksudnya penulis ya, sebutkan sebelumnya pada Ghazwah Al-Ashrah bahwa kafilah dagang Quraisy berhasil lolos dari hadangan Nabi SAW ketika berangkat dari Mekah ke Syam. Tatkala sudah dekat perjalanan kembali dari Syam, Rasulullah SAW mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid menuju ke arah utara untuk menyelidiki kabar tentangnya. Keduanya tiba di Al-Haura lalu menetap di sana hingga Abu Sufyan lewat bersama kafilah dagang Quraisy. Keduanya langsung bergegas ke Madinah untuk memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Kafilah dagang tersebut membawa harta kekayaan yang sangat melimpah milik penduduk Mekah. Terdapat 1000 ekor unta yang membawa harta benda mereka senilai tidak kurang dari 50.000 dinar emas. Luar biasa ini. 1 dinar saja itu setara dengan kurang lebih 3,4 gram. Ini 50.000 dinar, tinggal kalikan saja. Kafilah ini hanya dikawal oleh sekitar 40 orang laki-laki. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi pasukan muslim di Madinah untuk melancarkan pukulan telak secara militer, politik, dan ekonomi terhadap orang-orang musyrik bila mereka benar-benar kehilangan harta yang melimpah ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyampaikan pengumuman kepada kaum muslim. Beliau berkata, ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Maka keluarlah kalian menyongsongnya. Semoga Allah menjadikannya harta rampasan bagi kalian. Dalam hal ini beliau tidak memberikan perintah secara tegas kepada siapapun untuk bergabung, akan tetapi diserahkan kepada pilihan dan keinginan mutlak mereka. Karena beliau memang tidak membayangkan akan terjadi benturan bersenjata di medan Badar dengan tentara Mekah sebagai ganti benturan dengan kafilah. Oleh sebab itu, banyak di antara sahabat yang tetap tinggal di Madinah dan tidak ikut serta. Mereka menganggap keluarnya pasukan ini kurang lebih sama dengan syariah-syariah sebelumnya. Beliau pun tidak mengingkari siapapun yang tertinggal dan tidak ikut dalam Ghazwah ini. Jumlah kekuatan pasukan Islam dan pembagian komando. Rasulullah SAW mengadakan persiapan untuk bertolak bersama dengan 313. Riwayat lain menyebutkan 314 atau 317.
Orang laki-laki terdiri dari 82 atau 83 atau 86 menurut versi riwayat lainnya, berasal dari kalangan muhajirin, 61 orang dari suku Aus dan 170 dari suku Khazraj. Mereka tidak menggalang kekuatan yang besar untuk keberangkatan ini dan juga tidak melakukan persiapan yang matang, sehingga mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 ekor kuda. Satu kuda ditunggangi oleh Zubair bin Awam dan satu lagi oleh Al-Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Mereka juga hanya memiliki 70 ekor unta, yang masing-masing unta dinaiki secara bergantian oleh 2 hingga 3 orang secara bergantian. Sementara Rasulullah SAW sendiri bersama dengan Ali dan Marsad bin Abu Marsad Al-Ghonawi menunggangi seekor unta secara bergantian. Rasulullah SAW menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah sekaligus sebagai imam sholat. Tetapi tatkala sampai di Rauha, beliau mengembalikan Abu Lubabah bin Abdul Munzir untuk memimpin Madinah menggantikan Ibnu Ummi Maktum. Panji kepemimpinan umum yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Kursi Al-Abdari. Beliau lalu membagi pasukannya menjadi 2 batalion. 1 batalion Al-Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. 2 batalion Al-Ansor, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sayap kanan pasukan dipimpin oleh Az-Zubair bin Awam dan sayap kiri dipimpin oleh Al-Miqdad bin Amru. Hanya keduanya inilah pasukan berkuda yang dimiliki pasukan muslim seperti telah kami singgung di muka. Adapun pasukan yang bertugas di garis belakang dipimpin oleh Qais bin Abi Syasha'ah, sedangkan komando umum tetap berada di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima tertinggi pasukan. Pasukan Islam bergerak menuju Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergerak bersama pasukan yang tidak memiliki persiapan ini, lalu keluar ke arah celah Madinah dan meneruskan perjalanan lewat jalan utama ke arah Mekah sampai tiba di sumur Ar-Rauha. Ketika berangkat ini dari sana beliau menjadikan jalan menuju Mekah di sebelah kirinya dan berbelok ke arah kanan menuju An-Naziyah dan jalan sempit di kawasan Asy-Syafra. Kemudian melewati jalan sempit tersebut dan dari situ mengarah ke dekat kawasan Asy-Syafra. Di sana beliau mengutus Basbas bin Amir Al-Juhani dan Adi bin Abi Az-Zagba Al-Juhani ke Badar untuk memata-matai kabar kafilah dagang Quraisy. Alarm peringatan di Mekah. Adapun berita tentang kafilah dagang Quraisy, Abu Sufyan sebagai penanggung jawab bergerak sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan karena dia telah mengetahui bahwa jalur ke Makkah dikepung sejumlah bahaya. Dia terus menyelidiki informasi dan menanyakan para pengendara yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Tidak lama kemudian dia diberitahu bahwa Muhammad SAW telah memobilisasi para sahabatnya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Waktu itu Abu Sufyan menyewa Damdam bin Amir Al-Ghifari menuju Mekah untuk meminta bantuan orang-orang Quraisy agar mereka cepat-cepat menyusul kafilah mereka sehingga tidak jatuh ke tangan Muhammad SAW dan para sahabatnya. Damdam bergegas berangkat hingga sampai di Mekah. Setibanya di Mekah, di suatu perut lembah, dia langsung berteriak sambil berdiri di atas untanya. Sementara dia sengaja memotong hidung untanya, kantong pelananya dibuat berantakan serta bajunya dicabik-cabik seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kafilah, kafilah. Harta kalian yang bersama Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad bersama para sahabatnya. Aku merasa kalian tidak akan dapat menyelamatkannya. Kirimkan bantuan, kirimkan bantuan." Penduduk Mekah bersiap-siap untuk berperang. Orang-orang bergegas secepat-cepatnya seraya berkata, "Apakah Muhammad dan sahabatnya mengira bahwa kafilah ini sama dengan kafilah Ibnu Hadrami? Sekali-kali tidak. Demi Allah, sungguh dia akan tahu bahwa tidak demikian." Mereka mempunyai 2 pilihan, keluar berangkat atau mengirim utusan sebagai wakilnya.
Beramai-ramai mereka berangkat sehingga tidak seorang pun pembesar Quraisy yang ketinggalan kecuali Abu Lahab. Dia mewakilkan kepada seorang yang mempunyai utang kepadanya. Mereka memobilisasi semua kabilah Arab sehingga tidak ada kabilah Quraisy yang tertinggal kecuali Bani Adi, di mana tidak seorang pun dari mereka yang ikut serta. Kekuatan pasukan Mekah. Pasukan ini berkekuatan sekitar 1.300 prajurit. Pada permulaan perjalanannya, di dalamnya terdapat 100 kuda dan 600 perisai, serta unta yang jumlah pastinya tidak diketahui. Komandan umum pasukan adalah Abu Jahal bin Hisham, sedangkan sebagai pemberi ransum perbekalan adalah 9 pemuka Quraisy. Setiap kali mereka menyembelih 9 atau 10 ekor unta untuk kebutuhan pasukan. Persoalan kabilah Bani Bakr. Ketika pasukan ini telah sepakat untuk berangkat, kaum Quraisy teringat akan adanya permusuhan dan peperangan antara mereka dengan Bani Bakr. Mereka khawatir diserang dari belakang yang menyebabkan mereka berada di antara dua bara api. Hal ini hampir saja membuat mereka mengurungkan niat berperang saat itu. Akan tetapi iblis yang menampakkan diri dalam wujud Surokah bin Malik bin Jusum al-Mujli, pemimpin Bani Kinanah, berkata kepada mereka, "Aku yang melindungi kalian bersama Bani Kinanah jika kalian diserang dari arah belakang." Oke teman-teman, sementara sampai di situ ya. Ini sudah mulai seru ini. Sudah mulai persiapan perang Badar ini. Ya, kalian tahu perang Badar siapa yang menang? Nah, nanti kita ikuti selanjutnya. Ya, jadi sementara sampai di sini dulu ya. Pasukan Mekah bergerak ya. Nanti mulai seru ini. Tapi supaya tidak terlalu panjang, saya cukupkan sampai di sini dulu. Besok saya lanjutkan. Oke teman-teman, terus ikuti Sirah Nabawiyah, kisah tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kita memahami sejarah kehidupan beliau, mudah-mudahan kita makin mencintai beliau, dan tentunya kelak di Yaumul Qiyamah kita akan dikenal oleh beliau, sehingga ketika kita mengalami kesulitan dalam era atau fase hisab ya, beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita, pertolongannya kepada kita atas izin Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.